Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fada Syahid dengan NIM 2301030057 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Palopo. Adanya saya di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah BK Multibudaya dan melanjutkan penjelasan materi terakhir kita mengenai pengembangan kompetensi konselor multibudaya. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai poin pertama yang akan kita bahas, yaitu bagaimana sih konselor itu dapat meningkatkan kompetensi mereka dalam konseling multibudaya. Jadi, konselor itu dapat meningkatkan kompetensi mereka dalam konseling multibudaya dengan beberapa cara. Nah, cara yang pertama itu mengenai pendidikan dan pelatihan, di mana kita mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang konseling multibudaya itu untuk memahami konsep, teori, dan praktik konseling yang efektif dalam konteks budaya yang berbeda. Terus yang kedua, yaitu pengalaman langsung di mana berinteraksi dengan klien dari latar belakang budaya yang berbeda untuk memahami kebutuhan dan pengalaman mereka. Terus yang ketiga ada refleksi diri, di mana kita melakukan refleksi diri untuk memahami nilai, keyakinan, dan bias pribadi yang dapat mempengaruhi proses konseling. Yang keempat itu konsultasi dengan rekan. Nah, berdiskusi dengan rekan konselor yang memiliki pengalaman dalam konseling multibudaya itu untuk memperoleh saran dan umpan balik. Terus yang kelima yaitu membaca literatur, di mana membaca literatur tentang konseling multibudaya untuk memahami teori, penelitian, dan praktik yang terbaik. Terus yang keenam itu mengikuti konferensi dan workshop, di mana mengikuti konferensi dan workshop tentang konseling multibudaya itu untuk memperoleh informasi terbaru dan berinteraksi dengan ahli yang ada di bidangnya. Terus yang ketujuh ada menggunakan sumber daya, di mana menggunakan sumber daya seperti buku, artikel, dan situs web yang terkait dengan konseling multibudaya. Terus yang kedelapan ada mengembangkan kesadaran budaya. Nah, mengembangkan kesadaran budaya dengan memahami perbedaan budaya dan bagaimana budaya mempengaruhi perilaku dan komunikasi. Terus yang kesembilan yaitu menggunakan pendekatan yang fleksibel. Nah, menggunakan pendekatan yang fleksibel dan adaptif dalam konseling itu untuk memenuhi kebutuhan si klien dari latar budaya yang berbeda. Terus yang terakhir ada mengevaluasi dan meningkatkan. Nah, mengevaluasi dan meningkatkan kompetensi konseling multibudaya secara terus-menerus itu untuk memastikan bahwa konseling yang diberikan itu efektif dan berkualitas. Jadi, dengan melakukan hal-hal tersebut, kita sebagai seorang konselor itu dapat meningkatkan kompetensi dalam konseling multibudaya dan memberikan layanan yang lebih efektif dan berkualitas kepada klien kita dari latar belakang budaya yang berbeda. Terus poin kedua, kita akan membahas mengenai apa saja sih strategi yang dapat digunakan oleh seorang konselor untuk mengembangkan kompetensi mereka dalam konseling multibudaya. Nah, ada beberapa strategi yang dapat kita lakukan atau yang dapat kita gunakan untuk mengembangkan kompetensi kita dalam konseling multibudaya. Yang pertama itu mengidentifikasi dan mengakui bias pribadi. Nah, di mana konselor itu harus mengidentifikasi dan mengakui bias pribadi mereka untuk memahami bagaimana bias tersebut dapat dipengaruhi atau dapat mempengaruhi proses konseling. Terus yang kedua, yaitu mengembangkan kesadaran budaya. Nah, konselor itu harus mengembangkan kesadaran budaya dengan memahami perbedaan budaya dan bagaimana budaya itu bisa mempengaruhi perilaku dan komunikasi. Terus yang ketiga, yaitu menggunakan pendekatan yang fleksibel. Nah, konselor itu harus menggunakan pendekatan yang fleksibel dan adaptif dalam konseling untuk memenuhi kebutuhan klien dari latar belakang budaya yang berbeda. Yang keempat, yaitu menggunakan bahasa yang tepat. Nah, di mana seorang konselor itu harus menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai dengan budaya kliennya untuk memastikan bahwa klien itu memahami proses konseling yang berjalan atau yang akan dilakukan. Terus yang kelima yaitu menghormati perbedaan. Nah, kita sebagai konselor harus menghormati perbedaan budaya dan tidak membuat asumsi tentang klien berdasarkan
stereotip atau keyakinan atau prasangka. Terus yang keenam yaitu menggunakan sumber daya. Nah, kita sebagai konselor juga harus menggunakan sumber daya seperti buku, artikel, dan situs web yang terkait dengan konseling multibudaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita. Terus yang ketujuh ada mengikuti konferensi dan workshop. Nah, konselor juga harus mengikuti konferensi dan workshop tentang konseling multibudaya untuk memperoleh informasi terbaru dan berinteraksi dengan ahli yang ada di bidangnya. Terus yang kedelapan itu konsultasi dengan rekan. Nah, kita sebagai konselor juga harus berkonsultasi dengan rekan konselor yang memiliki pengalaman dalam konseling multibudaya untuk memperoleh saran dan umpan balik. Terus yang kesembilan yaitu mengembangkan hubungan yang baik. Nah, konselor itu harus mengembangkan hubungan yang baik dengan klien dari latar belakang budaya yang berbeda untuk memastikan bahwa klien kita itu merasa nyaman dan terbuka dalam proses konseling. Terus yang terakhir dengan mengevaluasi dan meningkatkan. Nah, kita sebagai konselor juga harus mengevaluasi dan meningkatkan kompetensi konseling multibudaya secara terus-menerus untuk memastikan bahwa konseling yang kita berikan itu efektif dan berkualitas. Nah, dengan menggunakan strategi-strategi yang telah saya sebutkan di atas, maka konselor itu dapat mengembangkan kompetensi mereka dalam konseling multibudaya dan memberikan layanan yang lebih efektif dan berkualitas kepada klien dari latar belakang budaya yang berbeda.